Biografi Ibnu Taimiyah. Nama asli beliau adalah Abul Abbas Taqiyuddin Ahmad bin Abdussalam bin Abdullah bin Taimiyah Al-Harani. Beliau lahir pada tanggal 10 Rabiul Awal 661 Hijriah 22 Januari 1263 dan wafat pada tanggal 22 Zulqa'dah 728 Hijriah 26 September 1328 pada usia beliau 64 dan 65 tahun di Damaskus. Beliau yang sering disebut dengan nama Ibnu Taimiyah saja adalah seorang pemikir dan ulama Islam dari Haram. Ibnu Taimiyah memiliki banyak karya hebat dari berbagai bidang. Salah satu karyanya ada di bidang akidah. Banyak sekali tulisan beliau dalam bidang akidah, di antaranya Kitab Al-Iman, Kitab Al-Istiqamah, Iqtidah Asy-Syirah Al-Mustaqim, Kitab Al-Furqan, dan lainnya. Yang kedua di bidang ushul fiqih atau manhaj istidlal. Di antaranya adalah Kitab Naqd al-Maqtik, Al-Arad ala al-Maqtik, Tanbi ar-Rajul al-Aqil ala Tanbi al-Jadal al-Batil. Pandangan Ibnu Taimiyah tentang manusia tidak jauh berbeda dengan pandangan kebanyakan para ulama lainnya. Menurut Ibnu Taimiyah, manusia terdiri dari dua unsur, yaitu unsur yang terdiri dari jasad dan ruh. Taimiyah Majmu' Al-Fatawa 1995. Oleh sebab itu, manusia merupakan makhluk jasadiyah dan ruhiyah. Hakikat ruh adalah al-nafs atau jiwa yang mengatur tubuh manusia. Roh tidak dapat berada pada salah satu anggota tubuh, tapi berada di seluruh tubuh sebagai kehidupan. Al-nafs adalah roh yang ditiupkan pada tubuh manusia tak kala berada dalam kandungan ibunya, serta yang akan dicabut atau berpisah dari tubuh tak kala meninggal. Hati dan otak merupakan bagian dari jiwa. Taimiyah Majmu' Al-Fatawa 1995. Jasad dan jiwa atau ruh memiliki hubungan yang sangat erat. Hubungan antara jasad dan ruh terkait dengan perilaku manusia. Hubungan keduanya bagaikan hubungan antara pilot dengan pesawat. Pilot berfungsi sebagai pengatur dan pengarah tujuan arah penerbangan pesawat. Demikian halnya hubungan antara jasad dan jiwa. Jiwa atau ruh berfungsi sebagai pengatur penggerakan indera dan anggota tubuh atau jasad. Ibnu Taimiyah berkata, Taimiyah Majmu' Al-Fatawa 1995, sesungguhnya hati merupakan raja dan seluruh anggota badan merupakan prajuritnya. Perilaku dan perbuatan seseorang sangat tergantung dari proses berpikir. Artinya, perilaku dan perbuatan merupakan preferensi dari sebuah pemikiran. Menurut Ibnu Taimiyah, proses berpikir seseorang berawal dari kehendak atau keinginan hati, al-qalb, yang ditransfer ke otak ketika sempurna. Proses berpikir inilah yang melahirkan perilaku. Seseorang sebelum bertindak akan berpikir terlebih dahulu. Tindakan yang akan dilakukan akan bernilai baik atau buruk. Taimiyah Majmu' Al-Fatawa 1995. Hati atau al-qalbu dalam pandangan Ibnu Taimiyah adalah bagian dalam atau sisi batin dari seseorang. Sedangkan ruh atau al-nafs berada di seluruh tubuh sebagai kehidupan. Hati dan otak merupakan bagian dari jiwa. Oleh karena itu, al-nafs atau jiwa memiliki hubungan erat dengan al-qalbu sebagai disposisi batin untuk merespon situasi tertentu. Sebuah perilaku diawali dari keyakinan dan keinginan hati. Keinginan hati kemudian dipikirkan oleh otak menggunakan akal, kemudian menggerakkan jasad atau organ tubuh yang menghasilkan perbuatan. Keinginan berasal dari hati, sedangkan proses berpikir berasal dari otak. Taimiyah Majmu' Al-Fatawa 1995. Pemikiran atau proses berasal dari otak, adapun keinginan berasal dari hati. Tindakan seseorang dalam merespon kondisi tertentu sangat tergantung dari hati.
karena hati merupakan manajer sekaligus tempat bersemayamnya keyakinan atau iman. Dengan demikian, hati yang merupakan bagian dari jiwa memiliki peran yang sangat penting dalam pembentukan karakter dan tingkah laku manusia. Manusia ideal dalam perspektif Islam berbeda dengan konsepsi-konsepsi di luar Islam. Perbedaan itu dikarenakan dalam Islam dikenal dengan konsep fitrah yang melekat pada diri setiap manusia ketika lahir. Ibnu Taimiyah memandang fitrah sebagai keadaan kebaikan yang dibawakan sejak lahir ke dunia. Pandangan ini menyatakan bahwa setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah. Fitrah keislaman adalah keadaan yang suci dari berbagai keyakinan yang batil serta menerima akidah yang benar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa is akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadza qafilin. Yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi tulang belakang anak cucu Adam keturunan mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap roh mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami bersaksi. Kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya ketika itu kami lengah terhadap ini. Menurut Ibnu Taimiyah, potensi dasar manusia adalah kecenderungan naluri manusia kepada tauhid, yaitu naluri kepatuhan hanya kepada Allah tanpa ada kesyirikan. Potensi dasar atau fitrah manusia ini yang disebut sebagai potensi beragama yang sangat dominan dalam kehidupan manusia, yang mana memberi dorongan bagi manusia untuk selalu tunduk dan patuh kepada aturan Allah. Kepatuhan secara mutlak terhadap aturan Allah dalam segala aspek kehidupan, baik hubungan dengan Allah maupun dengan makhluk. Jiwa atau al-nafs dalam pandangan Ibnu Taimiyah adalah sesuatu yang tidak dapat digambarkan dalam suatu bentuk. Hal ini disebabkan karena jiwa tidak terbentuk dari salah satu unsur, seperti air, udara, api, dan tanah. Oleh sebab itu, jiwa tidak dapat digambarkan dalam bentuk objek yang dapat diketahui oleh indera. Namun, sifat dan karakteristik jiwa manusia dapat diketahui melalui Al-Quran dan Sunnah. Berdasarkan beberapa ayat Al-Quran, Ibnu Taimiyah membagi jiwa manusia menjadi 3 jenis. Yang pertama, al-nafs al-ammarah bi-al-su, atau jiwa yang menyuruh berbuat keburukan, adalah jiwa yang senantiasa mengikuti hawa nafsu serta berbuat keburukan dan dosa. Allah berfirman dalam Quran surat Yusuf ayat 53. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bis-su'i illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Yang artinya, dan aku tidak menyatakan diriku bebas dari kesalahan, karena sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan,
kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun, Maha Penyayang. 2. Al-nafs al-lawamah atau jiwa yang mencela diri adalah jiwa yang kadangkala berbuat kebajikan dan kadangkala berbuat keburukan. Apabila seseorang berbuat keburukan dan dosa, maka dia langsung bertaubat serta meratapi diri atas dosa-dosa yang dilakukan. Allah berfirman dalam Quran surah Al-Qiyamah ayat 1 dan 2. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah, yang artinya, aku bersumpah dengan hari kiamat dan aku bersumpah demi jiwa yang selalu menyesali dirinya sendiri. 3. Al-nafs al-mutmainnah adalah jiwa yang mencintai dan menginginkan kebaikan serta membenci berbagai keburukan. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Fajr ayat 27 hingga 30. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah turji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannah, yang artinya, wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan diridhoinya. Maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Ketiga jenis jiwa di atas, menurut Ibnu Taimiyah, hanyalah sifat dan karakter jiwa manusia. Setiap manusia hanya memiliki satu jiwa, namun setiap jiwa memiliki 3 sifat. Di antaranya al-ammarah bi'al-su, al-lawamah, dan al-mutmainnah. Oleh sebab itu, setiap manusia berpotensi untuk melakukan hal baik dan buruk sesuai dengan kecondongan sifat jiwa yang dimilikinya. Pada batasan ini, Ibnu Taimiyah sependapat dengan para ulama lain seperti Al-Ghazali dan Ibnu Maskawai tentang hakikat al-nafs serta sifat-sifatnya yang memiliki hubungan erat dengan perilaku manusia. Maka, tazkiyah al-nafs berfungsi sebagai upaya untuk mengoptimalkan peran sifat positif dari sifat jiwa. Di samping itu pula, tazkiyah al-nafs juga berfungsi sebagai mengurangi peran negatif dari jiwa. Jiwa atau al-nafs sudah seharusnya disucikan dari berbagai tabiat dan potensi keburukan dan dosa serta memperbaikinya dengan kebaikan. Dalam pandangan Ibnu Taimiyah, proses ini disebut dengan tazkiyah al-nafs. Tazkiyah al-nafs dalam pandangan Ibnu Taimiyah tidak berbeda dengan para pakar lainnya, seperti Ibnu Maskawai atau Al-Ghazali. Persamaan tersebut terkait al-tahaliyah dan al-tahaliyah sebagai proses tazkiyah al-nafs. Al-tahaliyah sebagai proses pembersihan jiwa dari sifat-sifat buruk, sedangkan al-tahaliyah sebagai proses mengoptimalkan sifat baik jiwa.